Maka pelajaran dari ini, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, punya anak-anak, ajarkan adab dengan guru-gurunya. Hari ini miris saya melihat di lembaga-lembaga pendidikan yang konvensional itu, ketika menjadikan lembaga pendidikan itu sebagai lembaga bisnis untuk cari duit gitu kan. Semakin banyak murid yang masuk, semakin banyak kemudian sumbangan SPP-nya itu untuk perbendaharaan sekolah tersebut. Nah, kalau itu orientasinya kabir arba'an liwafatihi. Kabir arba'an liwafatihi itu apa? Takbir 4 kali untuk kematian lembaga pendidikan itu. Karena udah dijadiin bisnis. Tetapi ruh dari pendidikan itu nomor 1 sebelum mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, ajarkan anak-anak kita itu adab, terutama nanti kepada guru, khidmah kepada guru. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Faedah di sini masih banyak waktunya nanti. Kalau ditanya kenapa Abdullah bin Abbas itu bisa dapat begitu gitu. Antum kalau mau runut lagi sejarahnya lagi, ini adalah adab beliau terhadap guru. Jadi setelah Abdullah ibn Abbas hijrah bersama dengan ayahandanya yaitu Sayyidina Abbas ibn Abdul Muttalib dan bersama keluarganya, mereka semua baru hijrah itu tahun ke-8 Hijriah setelah Fathu Makkah, baru hijrah ke Madinah. Karena sebelum Fathu Makkah, Abbas bin Abdul Muttalib itu berpura-pura Islam. Islamnya itu disembunyikan. Jadi orang-orang kafir Quraisy mengira Abbas ini masih kafir. Enggak, beliau sudah masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya selama itu. Dan alhamdulillah Allah jadikan Abbas bin Abdul Muttalib ini sebagai informannya Rasulullah. Jadi kalau ada Quraisy bergerak begini, bergerak ke sana, itu langsung kirim kurir informasikan ke Rasulullah begini. Makanya bocor terus strateginya Quraisy itu bocor terus, dia mau perang kemana, mau pergi kemana, ketahuan terus sama Rasulullah karena Sayyidina Abbas masih di Mekah pada saat itu. Nah setelah hijrah ke Madinah, Abdullah bin Abbas ini seringkali nginap di rumah bibinya. Nah Allah takdirkan memang pada saat Fathu Makkah Rasulullah menikahi bibinya Abdullah bin Abbas, yaitu Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha. Sayyidah Maimunah ini adiknya dari Ummul Fadl. Ummul Fadl ibunya Abdullah bin Abbas. Jadi keluar masuk rumahnya Maimunah ini alhamdulillah karena bibinya sendiri, jadi nggak ada batas, bukan mahramnya. Di situ kesempatan Abdullah bin Abbas mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Suatu saat ketika di rumah Maimunah, Abdullah bin Abbas ini berinisiatif menyediakan air wudhu untuk Nabi SAW. Bukan makanan. Bukan makanan, bukan apa, tapi air wudhu, fasilitas untuk memudahkan Nabi beribadah. Ketika Rasulullah masuk ke kamar mandi, loh kok sudah ada air? Biasanya Rasulullah menyiapkan sendiri, tapi ini sudah ada air. Siapa yang menyiapkan ini? Maimunah mengatakan Abdullah yang menyiapkan. Keluar langsung dari lisan Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia faqih di dalam agama dan kemudian ajarkanlah dia Al-Qur'an, ta'wil Qur'an, arti makna penafsiran dari Al-Qur'an ajarkan kepada Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini mendapatkan kefahaman ini, Allah langsung yang mengajarkannya kepada beliau dengan wasilah doanya Nabi SAW. Maka pelajaran dari ini, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah, punya anak-anak, ajarkan adab dengan guru-gurunya. Hari ini
miris saya melihat di lembaga-lembaga pendidikan yang konvensional itu, ketika menjadikan lembaga pendidikan itu sebagai lembaga bisnis untuk cari duit gitu kan. Semakin banyak murid yang masuk, semakin banyak kemudian sumbangan SPP-nya itu untuk perbendaharaan sekolah tersebut. Nah, kalau itu orientasinya kabir arba'an liwafatihi. Kabir arba'an liwafatihi itu apa? Takbir 4 kali untuk kematian lembaga pendidikan itu. Karena udah dijadiin bisnis. Tetapi ruh dari pendidikan itu nomor 1 sebelum mengajarkan ilmu kepada anak-anak kita, ajarkan anak-anak kita itu adab, terutama nanti kepada guru, khidmah kepada guru. Saya masih ingat orang tua saya ketika menceritakan dulu ketika bapak ibu saya kecil itu, guru yang datang itu sepeda itu, sini pak, saya bawakan sepedanya, ini khidmah dulu. Anak-anak yang sekarang udah jadi orang tua, gurunya datang pakai sepeda gambarnya Umar Bakri itu, dituntunkan sepedanya. Hari ini waliyadzubillah, saya dengar ada lembaga pendidikan ketika anak itu datang malah gurunya disuruh bawa koper anaknya ini. Itu kurang ajar gitu, sama gurunya. Kalau ada yang seperti itu, mudah-mudahan nggak ada, itu hanya sampai di telinga saya saja. Kalau ada yang seperti itu, kabir arba'an liwafatihi, takbir 4 kali untuk kematian lembaga pendidikan itu. Kalau nggak dirubah, mudah-mudahan hidup lagi gitu, hidup lagi ruh pendidikannya. Nah, jadi dari sebab khidmah, adab, penghormatan murid terhadap guru, disitulah nanti keridhaan guru itu terbuka. Ketika keridhaan guru terbuka, disitulah ilmu nanti Allah Subhanahu wa taala kucurkan. Nah, di dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi yang disusun oleh Ibnu Abdul Bar rahimahullah, ada satu athar yang diceritakan bahwasanya salah seorang tabi'in yang soleh, namanya Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, putra dari Abdurrahman bin Auf. Nah, beliau itu pernah mendebat gurunya. Siapa yang didebat? Abdullah bin Abbas. Ketika beliau mendebat Abdullah bin Abbas, para tabi'in yang ada di Mekah itu menyaksikan wa hurrima alaihi khairan katsira, diharamkan bagi dia kebaikan yang banyak. Ada banyak ilmu yang diharamkan bagi beliau. Dan kemudian Abu Salamah ibn Abdurrahman juga menyesal, kenapa saya mendebat guru saya pada saat itu. Akhirnya ada banyak ilmu dari Abdullah bin Abbas yang tidak masuk kepada diri saya. Nah, itu pelajaran bagi kita, bahwasanya kita bersikap dengan guru meskipun ada guru kita itu punya pendapat berbeda dengan kita ada adabnya gitu loh, bukan mendebat di hadapannya. Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah itu dengan guru beliau Al-Imam Ja'far As-Sadiq rahimahullah, ketika dinasehati untuk tidak menggunakan ra'yu, beliau tunduk saja membenarkan iya. Karena di hadapan guru beliau nggak melawan gitu. Tetapi karena memang sudah jalan fikihnya beliau menggunakan ra'yu, tetap beliau mengajarkan di luar sana. Tetapi ketika di hadapan guru, dia tidak membantah sedikit pun dan diam di hadapan guru. Mungkin ini faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Untuk selanjutnya ada sisa waktu nggak? Masih? Silahkan jika ada Bapak Ibu yang ada pertanyaan, kami persilahkan. Nggak ada? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkaitan dengan masalah imam tadi, dan dijelaskan yang paling banyak amalan, dan termasuk dalam kisah itu kan anak kecil. Nah, terus kalau di masyarakat kita di Indonesia ini, saya pernah mendengar anak kecil kalau belum sunat itu nggak boleh dimami. Itu gimana? Apakah benar seperti itu? Allah Ta'ala a'lam. Apakah anak kecil kalau belum sholat belum boleh ngimami? Ini tidak tepat, kurang tepat menurut saya, karena tidak ada persyaratannya seorang imam itu harus disunat.
belum pernah saya mendapati syarat dari Nabi SAW imam itu harus disunat. Jadi yang demikian itu hanya tradisi dari sebagian masyarakat untuk menetapkan kedewasaan anak. Itu yang nampak bagi saya. Jadi seorang anak itu sudah dianggap dewasa kalau sudah berani sunat. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi, ponakan saya sudah disunat, baru lahir itu sudah disunat karena ada fimosis. Fimosis itu tersumbat ininya, saluran ininya tersumbat karena kulitnya itu kan, jadi jalan satu-satunya harus disunat. Jadi umur 2 bulan sudah disunat. Nah sekarang dia sudah disunat, boleh nggak jadi imam? Al-Fatihah belum hafal. Al-Fatihah sudah hafal gitu loh, tapi yang pada saat misalnya dia usia 2 tahun belum belajar berbicara, apalagi belajar ngaji 2 tahun gitu, boleh nggak jadi imam gitu kan, padahal dia udah disunat. Nah itu kalau dibalik yang seperti itu kan tidak tepat patokan untuk disunat atau tidak disunatnya. Tetapi yang menjadi patokan tadi Nabi SAW tegaskan, dia sudah ada hafalan Qur'annya, sudah bisa melafadzkan Al-Quran atau tidak gitu. Dan kemudian mengetahui hukum-hukum sholat, itu yang terpenting. Bahwasanya sholat aturannya begini dan begini ketika mengimami. Allah Ta'ala alam, mungkin itu. Fadal. Kalau doa Nabi SAW dari kita amalkan diganti domir itu. Yang gimana? Iya, jadi kalau kita mengambil doa dari Nabi, yang mana Nabi dulu pernah mendoakan orang lain, terus kita minta kepada Allah dengan mengganti domirnya, boleh. Tadi kan Nabi mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu, pahamkanlah dia. Maka kita minta sama Allah, faqihni, boleh. Faqihkanlah saya, wa'allimni at-ta'wil, dan ajarkanlah saya ta'wil Al-Quran. Boleh minta sama Allah seperti itu. Kemudian Rasulullah pernah bersabda juga di hadis yang lain, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seseorang, maka dia akan difaqihkan dalam agama. Nah, kita minta sama Allah, Allahumma faqihni fiddin waj'alni mimman aradta bihi khairan. Itu doa yang diajarkan guru saya dulu, didasarkan pada hadis ini. Ya Allah, fahamkanlah saya akan agama ini, dan jadikanlah saya di antara hambamu yang engkau inginkan kebaikan bagi dirinya. Nabi SAW juga pernah mendoakan Anas bin Malik, Allahumma tawwil umruhu, panjangkan umurnya, wa akthir malahu, perbanyak hartanya. Jadi ini Rasulullah SAW barokah doanya kepada Anas bin Malik. Akhirnya Anas bin Malik itu umurnya sampai kepala 100, dan kemudian hartanya banyak, anaknya juga banyak. Nah, jadi banyaknya yang diminta oleh Nabi SAW itu banyak yang berkah. Nah, beda kalau mungkin sebagian kita minta banyak tetapi nggak minta keberkahan. Banyak itu nanti jadi masalah. Minta istri banyak tambah pusing nanti dia. Tapi ketika minta sama Allah banyak istri tapi banyak berkah, jadi banyak berkah, anaknya soleh semua. Contohnya siapa? Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu an, anak-anaknya itu kemudian penghafal Al-Quran. Saudara beliau Abdullah itu juga didoakan oleh Nabi SAW keberkahan, punya anak 9-9-9-nya hafal Al-Quran. Ini keberkahan bagi keluarga mereka. Nah, ini kita minta sama Allah Subhanahu Wa Taala, demikian boleh. Ketika kita melihat ada doa dari Nabi SAW. Nah, kemudian juga ketika kita lewat di Al-Qur'annya, Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berkalam demikian. Ketika Allah berkalam, walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mencintakan kalian kepada keimanan. Maka di sini kita boleh minta kepada Allah, Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayyal kufra wal fusuqa wal isyan. Boleh kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang seperti ini ketika kita melihat nusus dalil yang kita dapati, oh saya ingin yang seperti ini. Minta kepada Allah sebagaimana yang disebutkan di dalam dalil tersebut, entah itu dengan mengganti domirnya atau dengan redaksi yang lainnya yang jelas didasarkan pada dalil tersebut. Allah taala a'lam.